Terkadang, seseorang ditimpa ujian dan musibah dengan bertubi-tubi. Silih berganti, hilang yang satu, datang lagi ujian yang lain. Akan tetapi, bagi seorang muslim, bagaimanapun kesulitan dan ujian yang dihadapinya, ia akan percaya dan yakin dengan rahmat Allah. Ujian tersebut akan bisa dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Setiawati. Rumah saya Kadirejo, RT 2 RW 1, Gande Antengen. Profesi saya ibu rumah tangga. Dulunya saya juga bekerja sebagai jualan tempura, gorengan, dan aneka macam kayak minum-minuman, es gitu. Terus begitu anak saya sakit yang nomor 2, saya berhenti jualan, ngurus anak saya yang sakit. Anak saya menderita sakit talasemia yang nomor 2. Terus saya bolak-balik nganter ke rumah sakit sampai akhirnya anak saya umur 7 tahun lebih 3 bulan meninggal. Suami saya kecelakaan di bulan Januari kecelakaan. Terus di bulan Mei suami saya juga menyusul anak saya yang nomor 2 meninggal dunia. Di saat itu saya lagi hamil, ngandung anak saya yang ini. Terus bapaknya meninggal di usia anak saya umur 1 bulan. Karena saya berhenti bekerja selama ini, ngurus anak saya yang kecil ini. Menjadi tinggal suami sama anak saya ikut dengan ibu saya, Ibu Yanti, bekerja di toko seragam Barata. Ibu saya yang ngurus saya dan anak-anak saya. Sementara saya belum bisa bekerja dan belum jualan soalnya ngurus anak saya yang kecil. Kalau rumah ini ibu saya ngontrak rumah ini. Ibu saya juga londo enggak itu ngontrak ten gene Mbah Kerman niku ukurane kaya iki. Ya cuma sepetak ini Mas. Itu ngontrak. Saya dan anak saya yang ini ikut ibu saya, anak saya yang besar ikut utinya. Dan nginggil kali utine kali moro sepuh kula nggih sing jaler stroke. Ibu Dewi adalah seorang wanita single parent yang saat ini mengurus rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Sewaktu suaminya masih hidup, Bu Dewi sehari-hari berjualan makanan tempura, gorengan, dan es. Pekerjaan itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan ketiga anaknya dan membantu suaminya yang bekerja sebagai sopir truk. Saat itu cobaan berat pun sempat dialami Bu Dewi. Anak keduanya yang bernama Manggala Bima meninggal setelah mengalami sakit talasemia atau kelainan di darah. Berbagai upaya telah dilakukan agar putranya selamat, namun nasibnya tidak tertolong lagi. Setelah bolak-balik bertransfusi darah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Yang besar usia 15 tahun, kelas 1 SMA. Yang kecil ini 6 bulan. Sementara ini ngomong Mas kula temriki nggih tumut ibu sehari-hariane kali ibu ngonten sangi sekolah napa nggih kula. Nggih, sekolah napa nggih ibu. Kan dulu pertamanya awalnya juga sehat Mas. Terus dia umur 5 tahun dia jatuh dari tangga. Tangga rumah kebentur, limpahnya itu besar. Terus HB-nya kan ngedrop, kula cek ngedrop. Terus saya periksa ke tenggen dokter Muardi, katanya anak saya menderita talasemia Mas. Sudah
semua sing tak punya kayak motor apa-apa wis nggih saya jual untuk ngobati anak saya itu. Wiri ke Rumuardi, maunya pertama ke Indriati dulu Mas, transfusi selama di sana. Ternyata anak saya semakin ditransfusi kok AB-nya semakin menurun terus. Belum usai cobaan yang dialaminya, Bu Dewi mendapat kabar yang tak mengenakan. Tiba-tiba, ia mendapat kabar suaminya mengalami musibah. Suaminya, Eko Sapradi, mengalami kecelakaan. Truk yang dikemudikan oleng dan terguling. Akibat kecelakaan tersebut, suaminya mengalami patah tulang belakang. Sejak dari kecelakaan itu, Bu Dewi tidak berjualan lagi dan fokus untuk merawat kesehatan suaminya yang kala itu harus bolak-balik pergi kontrol ke rumah sakit. BPJS kan kalau di sana pakai kis itu loh Mas, pemerintah itu kan kalau seminggu 2 kali transfusi di sana nggak bisa, soalnya nggak bisa di cover. Terus dipindah ke Muardi yang bisa dia dapat transfusi darah itu terus rutin. Terus dia pindah di sana, anak saya semakin ngedrop terus Mas, transfusi darah terus. Saya hamil ini, ngantar anak saya bolak-balik ke rumah sakit, ngantar anak saya yang nomor 2 itu. Terus yang akhir-akhir kemarin itu sudah parah banget itu ya, dia minta ke rumah sakit. Dia bilang sama ibu aku, "Bu, aku wis ra kuat." Ya Allah, aku wis ra kuat, Bu. Minta ke rumah sakit Mas, tak antar ke rumah sakit Muardi. Di sana jam 12-an malam. Terus adzan subuh itu anak saya sudah nggak ada, meninggal dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sebuah kematian. Kita tidak akan bisa menghindar dan melawan sebuah takdir kematian. Kesedihan Bu Dewi pun seakan tak pernah reda. Sepeninggal putra keduanya, selang 40 hari sang suami dipanggil menghadap Sang Ilahi. Rasa duka dan sedih luar biasa kembali dialami oleh ibu 3 orang anak ini. Saat itu bapaknya kan sakit Mas, itu gara-gara kecelakaan kerja juga. Januari tanggal 5 dia kena nasroban kecelakaan. Telepon, Bu, aku mau sahur. Kan puasa itu loh Mas, Senin Kamis. Terus pas sahur itu, Bu, Pak sahur. Terus nyebel aku lagi, Bu, aku itu alangan Ibu, sikilku ra iso diobahke. Lah ning ngendi ke Pak? Ning Alas Roban, ya itu kecelakaan Mas, di Alas Roban itu truknya muatan benang itu saat itu Mas, goling. Ya wes, terus patah tulangnya belakang ini geser. Terus dibawa ke Muardi. Sana dulu diurus sama pihak perusahaan suamiku, terus dibawa ke Muardi. Dioperasi di sana sampai berapa bulan itu loh Mas, di sana mondok hampir 1-2 bulanan mondok itu. Terus di sana bawa pulang Mas, dibawa pulang, tahu anaknya kan meninggal. Semakin ngedrop suamiku. Begitu anaknya meninggal, semangatnya udah ndak ada, udah nggak mau makan, ndak apa. Terus akhirnya nyusul anak saya, selisihnya 40 hari. Anak saya 4 Maret meninggalnya, suami saya 15 Mei, nyusul bareng itu. Kini Bu Dewi harus berjuang hidup bersama kedua anak laki-lakinya
yang duduk di bangku SMK dan Arsya yang masih berusia 6 bulan. Seketika hilang raut kesedihan wajahnya ketika bercengkrama bersama putranya Arsya. Senyum bahagia seolah bisa menggantikan ujian yang telah dialami oleh Ibu Dewi atas kematian suami dan anaknya Manggala. Sepeninggal orang-orang yang sangat dicintainya, Bu Dewi kini ikhlas menerima ketetapan takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Harapan pun terlontar di benaknya agar bisa berjualan kembali dan tercukupinya kebutuhan makan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Alhamdulillah, kula sakniki pun ikhlas. Anak kula sakniki di surga. Suami kula nggih, kula sakniki kedepane fokus kalih putra kula sing bajeng, kalih sing alit. Mugi-mugi nggih sekolahe sing bajeng nggih tutup. Bocah yang soleh, pinter, bisa mengangkat derajat orang tua. Dan anak saya yang kecil tumbuh jadi anak yang sehat, soleh ya le, pinter juga, bisa bangga ke kedua orang tua. Udah fokus kula ngonten. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Kula pengennya jualan Mas, kados kula mben meleh biar bisa buat ngidupi anak-anak nggih. Maksudnya ten nginggil meleh jualan goreng-gorengan, ayam penyet ngonten. Kula pengennya kados kula mben SS ngonten niku meleh saged inggih nganu lare-lare. Kula soalnya nggih ya sekolah mboten alhamdulillah nggih cuma sangu kalih transportnya kan tebih Mas. Banyuanyar mriko. Nggih, Pak. Nunut sik sementara. Kula sakniki mikir nggih ngenten. Oh, anak kula sing nomor kalih pendet Allah menggantikan dengan anak iki sehat, lebih baik. Ya jadi anak yang soleh, pinter, cerdas ya le, sehat. Allah mengkaruniakan sifat sabar kepada manusia. Pahala ini tidak akan dapat dicapai kecuali dengan kesabaran pada saat pertama kali mengalami kegoncangan pada saat tertimpa musibah. Dalam musibah, ada pula pelajaran tentang keimanan yang dapat kita ambil. Bukankah dengan musibah tersebut, kita jadi mengetahui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun kecuali hanya dari Allah semata. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar pula angin yang akan menerpanya. Dalam memberikan ujian kepada hambanya, Allah selalu mempertimbangkan kadar iman yang ada pada hamba tersebut. Semakin baik imannya, semakin berat pula ujiannya. Dan perlu dipahami pula bahwa Allah tidak pernah menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan menguji orang yang derajat dan kemampuannya rendah dengan ujian yang berat, kecuali hamba tersebut mampu melewatinya. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Jabres, tepatnya di daerah Gandean. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman Ibu Dewi. Ibu Dewi yang katanya sedang diuji oleh Allah SWT dengan ditinggalnya seorang suami dan putranya. Bagaimana kondisi keluarganya? Saksikan yang satu ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dengan Mbak siapa? Dewi. Mbak Dewi. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Dewi ini alhamdulillah kami Nggih. dari TV 10 bisa silaturahmi ke rumah panjenengan. Nggih. Panjenengan sehat bersama Amin, amin, ya keluarga. Rabbal Alamin. Alhamdulillah Nggih. sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah. Ini saya panggil Bu atau Mbak ini? Pun Oh, gersane mawon. Nggih, Bu, Mbak boten Dewi, awan-awan. ini kalau boleh berbagi dengan kami. Mbak Dewi Nggih. ini tinggal di sini bersama siapa saja? Sama ibu. Oh, ibu. Kandung. Ibu kandung. Alhamdulillah. Nggih. Asmani Pak? Yanti. Ibu Gianti. Nggih, Gianti. Ini putra panjenengan? Putra kula nggih. Alhamdulillah. Satu Ibu. Kalih. Oh, kali. Sebenarnya kan 3. Oh, 3. Sing nomor kalih pun meninggal. Ini. Nggih. Usia 7 tahun lebih Oh, yang 3 nomor bulan. 2 ya, Ibu, ya? Nggih, yang sakit thalassemia niku. Terus niki sing ragile. Ini yang paling nggih, kecil. Yang kecil. besar? Yang besar umur 15 tahun. Oh, sudah Nggih, masuk satu masa SMA. pendidikan. Nggih. Oh, alhamdulillah. Sekolah. Ini masih sekolah ini Nggih. berarti ya? Nggih. Dekat sini? Nggih, Atau- anu ten Banyuanyar, SMK Banyuanyar. Negeri 9. Oh, yang jauh Nggih, berarti ya? jauh. Tapi ada transport ya? Bareng rencang. Oh, berencana. Nggih. Menurut rencana. Menurut rencang. Alhamdulillah, karena sudah anaknya baik, jadi banyak orang-orang yang baik Nggih, sama anak nggih, panjenengan. alhamdulillah. Nggih. Kesibukan Mbak Dewi di rumah ini apa Mbak Dewi? Kesibukan iki sementara tesih ngomong kalih niku Nggih, Pendrio nggih, iya, ngomong sama tole. kecil. Usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. masih Nggih, 6 bulan. 6 bulan. Napa? Petengin iku direpatik mari. Operasi. Operasi sesar nggih. Sesar nih. Nggih, Terus sesar. kadang buka mungkin dikontrol meleh. Iya, masih kontrol-kontrol Nggih, ya Bu kalau ya? ben nggih, iki alhamdulillah pun Alhamdulillah sudah nggih. bagus. Nggih. Iya, iya. Ya cuma kadang kalau buat berat-berat tesih sakit nggih, ngonten. Emang butuh istirahat Nggih. dulu ya Mbak. Nggih, ya? sesar Iya, ngonten. iya benar. Kalau boleh tahu, mohon maaf, suami panjenengan Sudah meninggal dunia di kecelakaan Januari niko. awal tahun ini? Nggih, awal tahun niki meninggalnya bulan Mei. Bulan Mei. Kecelakaan dan alas roban. Nggih. Kecelakaan pas nggih kerja niku muatan benang niku truknya guling. Oh, Terus mrikine tulangnya belakang niku geser. Allah. Dioperasi ten nggih marti niku. Mohon maaf, kalau ini awal tahun berarti putra panjenengan? Nggih, belum nika lahir? umur 1 bulan pun di sempet bapak gendong. Sudah sempat. Nggih, pas lahir niku sempet gendong tole tapi kan dereng ngetos niki anune. Nggih, kecelakaan niku begitu tahu anaknya meninggal toh sing nomor kalih niku langsung kesehatannya semakin menggih ngedrop terus putrane sing nomor kalih meninggal niku semakin mak empon mboten purun semangate dia untuk anu niku pun mboten anu nggih pengene usul lare ngoten tok. Iya, Nggih. namanya seorang ayah ya Bu. Nggih. Ya. Terus tanggal 15 Mei tepatnya nggih Ayah. meninggal. Suami panjenengan. Nggih, ten prostati niku dibeto ngedrop terus dibetaken prostati. Sudah mboten enten niku ten. Ya, tapi sebelumnya masih bisa setelah kecelakaan tuh masih bisa berinteraksi. Bisa. Masih bisa berinteraksi. Mungkin teringat anaknya yang Nggih, niku anggar setiap anu nggih ngoten niku ngerti kalingan putrane nomor kalih niku nggih. Iya. Pon semangate kula kan gendong niki mawon semangate kan dia dulu mikirnya kan ngenten. Aku ra iso apa-apa, ke anakku aku ndak anak cilik, kayak bojoku ora kerja. Kayak aku arep piye kan dia mungkin mikirnya terlalu dalam banget loh, terus dia mikir anaknya niku ngian. Terus pun mboten purun mboten napa-napa langsung ngedrop terus ngedrop niku kula sukane semangat anu nggih ngedrop mboten anu yang namanya orang tua ketika kedatangan anak Nggih. alhamdulillah kan bahagia. Nggih. Di tengah-tengah panjenengan berdua bahagia, panjenengan dapat berita bapak kecelakaan itu, bagaimana Bu perasaan Mbak Nih. Dewi? nika nggih pripun nggih Mas pas ajeng operasi kan iki kula beto kula hamil ageng ngeposi bapak niku operasi nggih ling di saat kula pas kecelakaan niku kula kan sebagai istri mesti berpikirnya positif ya Mas maksudnya bakal bojoku mari Optimis ya, Mbak. nggih maksudnya
mari sehat kula ngoten kula berpikir terus dikain operasi niku nggih panen kula mbak Bu aku kan operasi piye ora apa-apa Pak operasi tak tunggoni operasimu kula nggih ngoten kula tunggu niku ngoten jawi operasi sampai dia sadar sampai keluar sampai ditaruh ke kamar pagi niku nggih kula entosi sudah masuk kamar bangsa nggih kula entosi kula bobot niki yang tentang hamil tua itu niat kula nganter kula tunggu kula sukani semangat tetap disupport ya Bu nggih merasa mikir sing ora fokus nek kesehatan sik wae Pak kula nggih ngonten pun nggih napa-napa dek sanjang pripun fokus nggih kula langkok anuku sing bayar sapa iki tak sangmanku sing bayar sapa sing bayar aku kula nggih ngonten dibesarkan hatinya nggih padahal kula dhewe nggih bingung tapi kula mboten kula ketokke Mas ten depane suami kula niku padahal kula nggih bingung aku mbayare karo apa kula nggih ngonten pas kala ben niku aku ora kerja aku hari iki melahirkan iki to Mas piye kula nggih mikir ngonten tapi pas depan suami kula saya berusaha saya bisa saya tegar tidak bisa nggih tak kuatke Bu yen ngene piye Bu nek aku ngene ora sehat untuk putra panjenengan yang baru gimana itu nggih begitu ngertos padahal niku putra kula niku jeneng napa Mas sedih nangis niku mboten nate lah begitu bapake sakit bapake niku aku ra yono lho Bu bapak iki bakal ora enek pikiranku kan ya bapak sehat mau operasi ngono iso anu lah begitu bapaknya meninggal wis ngoten niku langsung dia itu kayak ya Allah wis ngoten niku langsung sing nangis ngantek ngoten padahal niku mboten nate nangis anu sing bajeng niku mboten anu begitu bapaknya anu langsung dia meluapkan niku sampai nggih wis kuat le saiki sing duwe jek duwe ibu karo putih aku kula nggih ngoten napa-napa nggih. Ingat melihat ayahnya sudah lemah ya. Nggih. Ketika diuji sakit, apalagi sudah diambil sama Allah, ada rasa harap, kangen, rindu sama ayahnya. Ale nggih, ning kangen ngoten pengen sareane mriku. Nggih, ziarah ke sana ya. Nggih. Kalau boleh tahu Ibu di rumah sini, biaya kehidupannya itu gimana? Biaya kehidupan kali Ibu sing biaya iku lho maem setiap hari niku nggih Ibu sampai saung sekolah anak kula niku nggih Ibu nggih napa-napa nggih Ibu kula apa Ibu kalau boleh tahu anu tumet teng seragam toko Barata toko Barata nggih 20 tahun masyaallah cepet niki cilik nganti pun putune gawesan ngastone pokoknya kerja nggih masyaallah sing Fatimah Masjid Fatimah belok kanan nggih seragam niku nggih masyaallah sebelahipun paut nggih beres yang penting insyaallah putri panjenengan disupport terus ya Ibu ya dibesarkan hatinya semoga bisa dikasih kesabaran amanah yang diberikan suaminya ada putra putrinya ini insyaallah mudah-mudahan kasih ketabahan ya Bu ya tetap semangat sehat walafiat berkah rezeki insyaallah ini Mbak Dewi kami dari TV 10 rasa terima kasih kami ya rezeki kula cerita mesti nangis mboten apa-apa Mbak Dewi karena panjenengan ini sayang sama keluarga ya wajar Bu ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10 semoga bisa meringankan di keluarga panjenengan ya kebutuhan di keluarga panjenengan mohon maaf nggih Ibu Mbak Dewi ini bisa diterima insyaallah bisa meringankan untuk kebutuhan keluarga panjenengan ya pokoknya insyaallah panjenengan kasih sabar tetap optimis bisa membesarkan amanah yang suami titipkan ke panjenengan ya insyaallah akhirat insyaallah suami panjenengan sudah tenang di alam barzakh sana sama kanjeng Nabi ya tetap optimis terus Ibu mekaten matur sembah nuwun sama Mbak Dewi nggih ampun kapok nggih boten apa alhamdulillah enten ngaten wong
Wah, niki pun saya pun Masya Allah. Sehat, Berkah. Sehat. Pancen ngatasi seger nih Masya Allah. Tasih Rasul. Alhamdulillah. Iki matur sembah Tuhan kula pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini hanya sementara. Semua adalah titipan dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaannya, kita hanya mengikuti, menjalani skenario yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, salah satu kunci sukses menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ibu Dewi. Ibu Dewi ketika di tengah-tengah kebahagiaannya menanti sang buah hati lahir, diuji dengan meninggalnya salah satu putranya dan disusul suaminya. Kita doakan semoga keluarganya semakin diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV10.